Di dunia di mana kekuatan menentukan segalanya, level adalah harga diri. Tapi bagaimana jika ada seseorang yang terjebak di level nol? Semua orang menganggapnya sampah, tidak berguna, beban tim. Namun mereka tidak tahu, level nol ini memiliki kemampuan yang bahkan para rang tinggi pun tak memilikinya. Kemampuan untuk menganalisis dan menghancurkan segalanya dari dalam. Langsung saja ke alur ceritanya. Saat bencana itu turun, dunia manusia resmi tamat. Kota-kota megah runtuh menjadi puing, hukum tak lagi berlaku, dan manusia sadar posisi mereka hanyalah mangsa di rantai makanan terbawah. Di tengah keputusasaan mutlak itu, segelintir orang terpilih bangkit sebagai Awakener, dewa perang baru yang diberkahi kekuatan super untuk melawan para monster. Isuki, seorang remaja yang jiwanya hancur melihat orang tuanya tewas di depan mata, adalah salah satu dari mereka yang terpilih. Namun takbir sungguh kejam. Saat yang lain mendapat kekuatan hebat, dia justru menerima kelas langka yang dianggap sampah, tanpa skill tempur, hanya bahan cemoohan yang mustahil bertahan hidup. Tapi mereka semua salah besar. Kekuatan sejati Isuki justru merusak logika dunia ini. Sebuah kemampuan untuk menganalisa musuh, menelanjangi kelemahan mereka, dan meningkatkan status dirinya tanpa batas. Dari makhluk paling lemah, dia merangkak naik mengubah setiap pertempuran menjadi pesta darah, di mana monster-monster itu kini bergetar ketakutan sebagai mangsa. Dengan api dendam yang tak kunjung padam, Isuki menempuh jalan sunyi seorang diri. Tak hanya melawan monster, tapi juga manusia-manusia busuk yang gila kekuasaan. Di dunia di mana kekuatan adalah hukum mutlak, tujuannya hanya satu, menginjak semua batasan, menghancurkan penghalang, dan berdiri di puncak sebagai predator terkuat. Inilah awal dari legenda Sang Raja. Semua bermula pada hari itu saat langit berubah hitam pekat seolah kiamat telah tiba. Pilar-pilar misterius menghujam bumi dari angkasa menciptakan kurungan raksasa. Umat manusia hanya bisa mendongak ngeri melihat tiang yang menembus awan itu. Lalu mimpi buruk dimulai. Monster yang disebut bencana roh merobek dinding dimensi dan membanjiri dunia manusia. Seekor iblis raksasa setinggi gedung muncul, menginjak kota seperti mainan, diikuti jutaan monster kecil yang menyerbu bak semut, membantai apapun yang bernapas dengan sadis. Jeritan pilu dan tangisan memecah angkasa. Darah membanjiri jalanan saat manusia berlarian panik mencoba lari dari takdir kematian mereka. Persimpangan jalan yang dulu ramai, kini berubah menjadi neraka dunia. Penuh dengan potongan tubuh, genangan darah, dan raungan monster yang kelaparan. Makhluk-makhluk itu seolah dewa kehancuran, menembakkan energi mematikan, menyapu bersih siapa saja yang tertangkap pandangan mata mereka. Seorang ibu mendekap anaknya dan di detik terakhir hidupnya ia mendorong sang anak menjauh. Tiba-tiba suara panggilan terdengar, "Isuki!" Isuki tersentak. "Hah? Apa?" Dia baru saja melamun. "Tidak ada apa-apa," jawabnya pelan. Tapi Su menatapnya curiga. "Benarkah? Lalu kenapa wajahmu basah oleh air mata begitu?" Rieger tiba-tiba merangkul dari belakang. "Bro, kau ngantuk ya?" Sebenarnya jam segini memang jam tidur, tapi apel darurat ini ditambah guru di depan sana, penampilannya aneh sekali. Di atas panggung, guru bernama Tu Fong itu berdiri dengan pakaian tertutup rapat, suaranya menggema. "Dengarkan, sejak invasi monster dimulai, manusia-manusia dengan kekuatan khusus telah bangkit. Kita menyebut mereka para Awakener. 10 tahun lalu, saat serangan besar meletus di Sumai Utara, para Awakener dari seluruh dunia bersatu, menerjang bahaya dan memukul mundur kiamat itu. Itu dikenal sebagai perang penyeberangan. Sejak itu serangan mereda, tapi belakangan ini, pilar-pilar batu kembali berjatuhan dalam jumlah gila. Serangan skala besar jilid 2 sudah di depan mata." Rieger terbelalak kaget menatap sosok yang bicara itu. "Itu Nemto, panglima tertinggi benua utara. Isuki, kau serius tidak kenal dia? Dia itu legenda hidup." Isuki diam-diam mengingat nama itu dalam hatinya. Nento, aku pernah dengar. Kupikir dia kakek tua bungkuk dengan jenggot putih. Ternyata aslinya jauh lebih nyentrik dari dugaanku." Rieger berbisik antusias. "Jangan tertipu penampilannya. Dia itu Awakener pertama di dunia. Dialah yang memberi kita info soal pilar dan monster. Terlebih lagi, dia adalah yang terkuat. Bahkan Kazunari, sang cahaya kemanusiaan, dulu adalah murid didikannya." Nento kembali berseru.
Riset terbaru membuktikan, bahkan orang biasa yang belum bangkit punya peluang menjadi awakener jika menyentuh pilar ini. Hari ini aku di sini untuk kalian. Bangkitkan kekuatan kalian, jadilah hunter, dan persembahkan nyawa kalian untuk memusnahkan monster. Begitu dia selesai bicara, energi dahsyat meledak dari tangannya, memanggil sebuah pilar kristal raksasa muncul dari lantai panggung. Para siswa berteriak histeris. Pilarnya muncul begitu saja dari tanah. Sihir macam apa ini? Rasanya seperti mimpi di siang bolong. Tolong jadikan aku awakener. Rieger berdoa penuh harap. Kau dengar itu Isuki? Ini tiket emas kita untuk keluar dari hidup membosankan ini. Tapi Isuki justru menunduk. Aura gelap menyelimutinya. Dia berbalik pergi. Hei, jangan tinggalkan aku, teriak Rieger. Si langsung menghadang langkah Isuki. Tunggu Isuki, coba dulu keberuntunganmu. Isuki mengabaikannya, terus berjalan dengan mata yang kini menyala merah mengerikan, suaranya bergetar menahan gairah. Akhirnya, hari yang kunantikan tiba. Sementara itu di panggung, satu persatu siswa mulai meletakkan tangan mereka pada pilar penguji. Gagal, berikutnya. Suara penguji terdengar dingin, para siswa mulai panik. Bahkan atlet sekolah itu gagal. Kalau fisik sekuat dia saja tidak bisa, bagaimana nasib kita? Teman wanitanya mencoba menenangkan. Mungkin kekuatan fisik tidak ada hubungannya dengan bakat sihir. Jangan menyerah dulu. Tapi suara datar penguji terus memanggil. Berikutnya. Desas-desus ketakutan mulai menyebar di antara kerumunan. Belum ada satupun yang bangkit. Kupikir ini bakal mudah. Apa sekolah kita isinya cuma sampah? Tiba-tiba nama selanjutnya dipanggil. Oi Hikaru. Seorang siswi berbisik cemas. Tuh, aku benar-benar tidak ingin orang itu jadi awakener. Temannya mengangguk setuju. Dia itu tukang bully sadis. Kalau iblis seperti dia dapat kekuatan, sekolah ini bakal jadi neraka. Tiba-tiba seseorang berteriak, "Lihat, pilarnya bereaksi!" Balar. Kilat menyambar liar di sekitar tubuh Hikaru. Dia menyeringai sombong. Lihat ini, Nento dan si cantik itu pasti akan berlutut padaku setelah ini. Layar status muncul. Nama Oi Hikaru. Status manusia level 0. Job pengendali elemen petir. Bakat tingkat 2. Total statistik 12. ARH mendecik kesal. Akhirnya ada yang level 0. Biasanya statistik cuma 5, tapi dia 12. Lumayan lah. Hikaru makin besar kepala, merasa dirinya tokoh utama. Akulah awakener pertama di sini. Namun egonya langsung hancur saat didorong minggir. Isuki melangkah maju, membuat wajah Hikaru merah padam, menahan amarah karena diabaikan. Hei sampah, apa yang kau lakukan? Beraninya tangan kotor menjijikanmu itu menyentuhku. Cari mati ya. Bisik-bisik para siswa langsung pecah. Siapa orang itu? Dia menerobos antrian begitu saja. Tunggu, itu Isuki dari kelas 5. Tamatlah riwayatnya. Sekali Hikaru mengincar, tak ada jalan kembali. Aha merasakan firasat buruk. Aku bisa merasakannya. Gejolak emosi yang sangat mengerikan memancar dari siswa itu. Saat tangannya menyentuh pilar kebangkitan, memori kelam hari itu terukir kembali. Dendam kesumat pada monster membakar jiwanya, sebuah tekad yang jauh melampaui siapapun. Mata Nento terbelalak melihat kehadirannya. Di belakang Isuki, aura raksasa bermanifestasi bak dewa pelindung. Energi di sekitar pilar bergejolak ganas, seolah waktu dan ruang membeku di titik ini. Ledakan kekuatan dahsyat mekar bagaikan bunga teratai raksasa, menggulung seluruh panggung dan menyapu seisi sekolah. Para siswa gemetar ketakutan, bahkan ada yang jatuh terduduk. Gila, ini jauh lebih menyilaukan daripada kebangkitan Oi barusan. Bunga itu tingginya ratusan meter. Rieger bersorak. Kau berhasil, Isuki. ARH tak percaya matanya sendiri. Fenomena ini hanya muncul saat kelas terlangka, sang penghancur lahir ke dunia. Nento menyeringai tertarik. Seberapa kuat dia jadinya? Aku menantikannya. Namun Hikaru, wajahnya merah padam menahan murka karena panggungnya telah dicuri. Isuki sendiri terhenyak. Di mana ini? Apa aku sudah bangkit? Kesadarannya kini duduk bermeditasi di tengah kelopak bunga yang mekar sempurna. Jendela sistem muncul. Ini nama Isuki, ras manusia, level 0, tetap, kelas penghancur, bakat nirvana tingkat spesial, level terkunci, statistik hanya meningkat saat skill baru didapat,
pemulihan total dan penghapusan efek buruk aktif. Skill Super Imitasi Rank Z, menganalisis serangan musuh dan menyalin skill balasan. Serangan 0, kecepatan 0, pertahanan 0, mana 0. Isuki terdiam. Semuanya 0. Rentetan notifikasi meledak. Skill rank Z dipelajari. Bakat Nirvana aktif. Seluruh statistik meningkat 200 poin. Isuki bersorak girang. Aku paham. Dengan super imitasi, setiap skill baru berarti lonjakan kekuatan lewat Nirvana. Meski tak bisa naik level, aku bisa menjadi monster dengan caraku sendiri. Keyakinan membara di mata Isuki. Aku tak tahu ini setara level berapa, tapi aku resmi menjadi Awakener. Akan kuhabisi semua makhluk terkutuk itu. Cahaya menyilaukan meledak dari bunga itu. Mataku terlalu terang. Di balik cahaya ilahi itu, siluet Isuki berdiri gagah di antara pecahan energi. Pemandangan yang membuat darah Ohikaru mendidih. Bajingan itu. ARH menganga tak percaya. Statistik macam apa itu? Mustahil dia cuma seorang pemula. Nento tersenyum puas. Tak diragukan lagi. Isuki. Dia terlahir sebagai yang terkuat. Notifikasi diperbarui. Isuki. Level 0. Class. Penghancur. Bakat Nirvana. Serangan 200. Kecepatan 200. Pertahanan 200. Mana 200. Total 200. Sorakan membahana. Statistiknya meroket gila-gilaan. Sekolah kita melahirkan monster. Ini keajaiban yang akan tercatat dalam sejarah. Waras Ohikaru putus. Matanya merah menyala, penuh dengki. Kau, beraninya kau mencuri sorakan yang seharusnya milikku. Petir menyambar dari tangannya. Sampah gagal sepertimu harusnya tahu diri. Arus listrik melesat ganas menembus kerumunan siswa. Targetnya jelas, Isuki yang berdiri di panggung. Bersiaplah mati ditelan skill baruku, brengsek. 57%, 69%. Jelas. Isuki berubah menjadi kilat putih dan lenyap. Hah? Kemana dia pergi? Tadi ada kilatan cahaya, lalu dia hilang. Saat analisis mencapai 88%, Isuki muncul di belakang Hikaru bagai dewa kematian. Keringat dingin membasahi punggungnya. Dia di belakangku? Sial, tubuhku kaku. Bisikan dingin menusuk telinganya. Bersyukurlah kau manusia. Jika kau monster, nyawamu sudah melayang ratusan kali. Oh, Hikaru ambruk ke tanah. Lututnya lemas karena teror murni. Bisik-bisik ketakutan menyebar. Sejak kapan Isuki ada di sana? Dia membuat Ohikaru ketakutan setengah mati. Analisis 99%. Aura listrik di tubuh Isuki semakin liar. Cuma skill rank C, analisisnya terlalu cepat. Analisis 100%. Skill rank C, langkah kilat, berhasil diakuisisi. Cahaya meledak lagi. Seorang siswa memakai kacamata hitam. Untung aku siap sedia. Di alam bawah sadarnya, Isuki tersadar. Setiap analisis selesai, aku ditarik ke sini. Analisis ular perak selesai. Menerima langkah kilat level 1. Aktif, menyerap serangan elemen petir rengsi ke bawah. Meningkatkan kecepatan 50% saat lepasan energi. Pasif, menambah kecepatan tiap serangan diserap. Mempelajari langkah kilat level 1, semua statistik ditambah 10. Pemulihan total. Isuki kembali ke realitas dengan balutan petir dan kelopak bunga yang menari. Gila, aura petirnya jauh lebih dominan daripada Ohikaru. Ohikaru gemetar hebat. Bagaimana bisa sampai itu meniru teknikku? Tidak ada jawaban, hanya keputusasaan saat melihat kekuatan Isuki melonjak lagi. Serangan, kecepatan, pertahanan, mana, semua naik 10 poin. Tiba-tiba, langit berubah kelam. Hujan deras turun tanpa peringatan. Hujan, padahal tadi cerah. Seseorang menunjuk ke atas. Hei, ada sesuatu yang jatuh dari langit. Sebuah obelis raksasa menghunjam menembus awan. Aha panik. Pilar raksasa? Kenapa sekarang? Mento menyahut. Tepat di sini pula, acara dibatalkan. Semua evakuasi dari kampus. Jalankan protokol darurat. Isuki menatap tajam ke langit. Tak salah lagi, merekalah yang mengincarku. Aha menarik tangannya. Ayo lari, kita bukan tipe petarung. Nento menolak. Jika guru lari, murid akan semakin histeris. Lihat itu, bocah itu punya nyali lebih besar dari kita.
Saat semua orang lari kocar-kacir, hanya Isuki yang berjalan menantang maut menuju titik jatuhnya obelisk. Aha berteriak, "Kenapa dia tidak lari?" Blar! Obelisk menghantam panggung, menciptakan gelombang kejut yang mengguncang bumi. Debu pertarungan menyesakkan dada. Rieger berteriak panik. Monster itu mendekat. Sial, energinya mengerikan. Kita harus lari sekarang. Namun Isuki hanya berdiri teguh, matanya menyala dingin. Tidak, aku akan memusnahkan mereka semua. Kau gila? See menimpali dengan suara bergetar. Kau baru saja awakening. Melawan monster ini sama saja bunuh diri. Biarkan hunter profesional yang mengurusnya. Isuki tak bergeming, namun ketenangan dalam suaranya justru membungkam ketakutan mereka. Menyadari tekad itu tak tergoyahkan, Sea akhirnya menarik Rieger mundur, memberi ruang bagi sang pahlawan. "Terserahlah, kalau kau mati jangan hantui aku," teriak Rieger, meski hatinya dicengkeram kekhawatiran. Lawannya adalah mesin pembunuh murni, tapi tak ada yang tahu darah Isuki justru mendidih karena luapan adrenalin. Takdir memang lucu. Mangsa pertama setelah kebangkitannya adalah jenis monster terkutuk yang sama yang telah merenggut nyawa kedua orang tuanya di masa lalu. Dewi Fortuna sedang tersenyum padaku. Jendela sistem terbuka. Target, prajurit tengkorak 10.369, level 8. Bakat pasif, pertahanan mutlak meningkat 100%. Syarat pembatalan pasif, serangan harus melampaui pertahanan. Skill, api neraka tulang, rank B. Statistik musuh terpampang jelas, aura kematiannya begitu pekat. Raksasa tulang itu menjulang bagai menara kematian di hadapan Isuki. Ia tersenyum miring. Waktunya uji coba mainan baru. Seketika, percikan petir biru mulai menyelimuti tubuhnya. Wuz! Ia melesat secepat kilat. Takkan kubiarkan ada nyawa yang melayang lagi. Sebuah hantaman telapak tangan bermuatan ribuan volt mendarat telak di dada monster itu. Boom! Ledakan dahsyat mengguncang arena. Debu beterbangan liar. Para siswa yang hendak kabur seketika terpaku. Gila, kekuatan macam apa itu? Kita tak perlu lari jika ada monster seperti dia di pihak kita. Dia mementalkannya hanya dengan satu pukulan. Lan Lam tak percaya matanya. Seorang newbie baru saja mempermalukan bencana level 8 layaknya membuang sampah. Nento menatap tajam dari kejauhan. Keberanian dan kekuatannya jauh melampaui level 0 biasa. Bocah ini spesial. Namun ia tahu menghancurkan prajurit tengkorak itu adalah kemustahilan. Monster itu punya dua kartu as. Pertama, kulit sekeras berlian. Kedua, api neraka tulang yang sanggup membakar apapun hingga menjadi abu. Di atas panggung, tubuh Isuki dilahap api biru abadi. Teman-temannya berteriak histeris sementara Oi Hikaru menyeringai licik. Dasar bodoh, itu akibatnya tidak tahu diri. Sekali api itu menyentuh kulitmu, tamaklah riwayatmu. Kau hanya akan jadi debu jalanan. Namun di mata Isuki, peringatan, skill rank B terdeteksi, simulasi super aktif, 1%, 25%. Semakin ganas api itu membakar, semakin cepat otaknya membedah struktur mana musuh. ARH menahan napas, wajahnya pucat. Bahkan Awaken level 10 pun akan hangus tak bersisa jika terkena serangan langsung seperti itu. Tapi Isuki berdiri tegak tanpa rasa takut. ARH tertegun. Apakah kita sedang menyaksikan lahirnya legenda baru? Analisis mencapai 77%. Pakaian Isuki hancur memperlihatkan kerangkaian bersinar mengerikan. Jadi begini rasanya dibakar hidup-hidup. Rasa sakitnya luar biasa, 81%. Bayangan ibunya yang tewas dengan wajah separuh terbakar kembali menghantui pikirannya. Nento menyadari sesuatu. Dia sengaja menerimanya. Isuki menyeringai di tengah kobaran api. Nikmatilah selagi bisa. Begitu analisisku selesai, kau mati. Analisis selesai 100%. Di kejauhan, harapan teman-temannya mulai retak. Ini mustahil bagi pemula. Bodoh sekali aku berharap pada keajaiban. Tapi satu suara memecah keputusasaan. Lihat itu, teratai biru mekar kembali. Jika itu Isuki, mungkin logika dunia ini tidak berlaku. Jantung Isuki berpacu kencang. Hadiah apa yang kau bawa untukku, sistem? Analisis api tulang selesai. Skill baru diperoleh, rahasia es hitam, Black Frost. Black Frost level 2. Membungkus tubuh dengan perisai es abadi. Membatalkan semua serangan api rank B ke bawah.
Efek pasif, kekuatan meningkat 10%. Kekebalan api 100% teraktifkan. Gelombang dingin seketika memadamkan api neraka itu. Aura Isuki berubah total dari panas membara menjadi dingin yang mematikan. Pemulihan total aktif. Debuff dihapus. Angka-angka di udara berputar gila-gilaan. Serangan 230, kecepatan 230. Lompatan kekuatan yang tidak masuk akal. Total statistik 920. Isuki mengepal tangannya, merasakan aliran tenaga yang meluap. Tadi pukulanku tak berbekas, tapi dengan kekuatan monster ini, cangkang kura-kuramu itu akan hancur lebur. Kulit yang hangus mengelupas digantikan kulit baru yang sempurna tanpa cacat. Regenerasi tingkat dewa. Cukup sekian untuk part kali ini dan tunggu kelanjutannya di part selanjutnya.